Baik Bapak Ibu, berjumpa kembali di kegiatan edukasi Korteks KPP Pertama Bangka ya. Di sini kita akan memaparkan mengenai taxpayer ledger atau buku besar wajib pajak. Di sini merupakan fitur terbaru dari DJP yang akan dirilis berlangsungan dengan rilisnya Korteks. Jadi taxpayer ledger ini merupakan buku besar yang untuk nanti Bapak Ibu bisa melihat transaksi-transaksi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Buku besar ini dapat dilihat di bagian menu sini, di menu buku besar nanti kita klik, berisi daftar semua transaksi berhubungan dengan wajib pajak. Daftar tersebut dapat difilter atau diurutkan sesuai kolom-kolom yang tersedia. Bisa juga nanti Bapak Ibu mungkin untuk mencetak laporan bulanannya. Nah, di bagian bawah di sini ada banyak keterangan nih Bapak Ibu ya untuk setiap transaksi Bapak Ibu nih. Apakah misalnya jenis munculnya nanti ketetapan pajak atau pembayaran tunai, terus nanti munculnya STP nih Bapak Ibu ya, karena nanti ke depannya ketika Cortex itu launching Bapak Ibu, STP pun akan masuk nanti ke dalam Cortex. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dapat STP baru ya, nanti akan muncul nih di bagian buku besar ini ada STP masuk seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan lebih merasa dimudahkan ya bahwasannya tidak lagi misalnya Bapak Ibu merasa, oh Pak STP-nya belum sampai, oh saya nggak dapat STP-nya, nanti akan ada di sini data STP ataupun salinan STP yang bisa Bapak Ibu cek di buku besar ini. Lalu kita lanjut, di buku besar akan memiliki 5 data ini, yaitu ada debit, kredit, debit tersisa, dan saldo. Debit merupakan transaksi perpajakan yang mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak, antara lain pelaporan SPT kurang bayar, SKPKB, SKPKB TSTP, dan intinya di sini adalah merupakan kewajiban wajib pajak yang harus disegerakan atau dilakukan. Lalu ada kredit yang merupakan yang menggambarkan hak yang dimiliki atau telah dilakukan oleh wajib pajak, seperti misalnya pembayaran atas SPT kurang bayar, SPT lebih bayar, terus misalnya Bapak Ibu bila memiliki SKPLB dan putusan upaya hukum yang menyebabkan lebih bayar. Debit tersisa di sini debit tersisa maupun kredit tersisa merupakan gampangnya adalah pengurangan kredit dan debit seperti itu Bapak Ibu ya, di mana transaksi ini berkaitan untuk debit tersisa ini adalah transaksi perpajakan yang mencatat transaksi terkait kewajiban pajak yang masih harus dibayarkan. Contohnya misalnya Bapak Ibu ada kode billing yang belum dibayarkan. Terus misalnya Bapak Ibu masih ada STP yang belum dilunasi seperti itu. Lalu kredit tersisa di sini menggambarkan hak yang dimiliki oleh wajib pajak yang dapat digunakan. Contohnya adalah pembayaran atas kode billing. Seperti Bapak Ibu ya, misalnya seperti deposit pajak. Saldo di sini adalah selisih antara debit left dengan kredit left. Nah, tetapi saldo di sini bukan berarti bahwasannya nilai kredit yang 15 miliar ini sudah digunakan di debit. Tidak. Saldo di sini lebih ke arah yang lebih ke arah catatan akuntansi seperti Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti sudah dilunasi untuk yang debit tersisanya melalui kredit tersisa ini. Seperti itu. Lalu kita lanjut, kita akan masuk ke aktivitas kedua sekaligus di deposit pajak Bapak Ibu ya. Dalam berlangsungnya atau rilisnya Cortex itu akan ada fitur baru lagi yang dinamakan dengan deposit pajak. Deposit pajak ini merupakan fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dahulu sebelum kewajiban pajak tersebut timbul. Konsep deposit pajak menurut divisi adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk pembayaran lebih dulu itu hanya bisa dilakukan melalui deposit pajak ya ke depannya Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ingin membayarkan lebih dulu misalnya PPN kode 100 atau PPh 23104 seperti saat ini ya, misalnya Bapak Ibu bayar per kegiatan, itu nanti ke depannya ketika kortis launching sudah tidak bisa lagi karena nanti di menu pembayaran tidak bisa membuatkan kode billing per kegiatan lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pembayaran lebih dulu ya untuk kawan pajak Bapak Ibu semua nih, tidak bisa nih kalau bukan melalui deposit pajak karena nanti hanya ada dua cara aja seperti yang kita praktekkan di sesi PPN sebelumnya. Lalu deposit pajak ini memiliki karakteristik yang paling pertama adalah penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar. Jadi, maksudnya seperti apa? Jadi nanti untuk deposit pajak ini kita akan melihat kapan tanggal bayarnya, tetap Bapak Ibu ya. Misalnya kita contohkan Bapak Ibu memiliki deposit pajak yang dibayarkan di bulan Januari 2025 sebesar 100 juta. Lalu Bapak Ibu
kawan pajak semua nih misalnya ingin melunasi pembayaran unifikasi. Misalnya Bapak Ibu sudah lapor nih SPT unifikasi masa Maret 2025 ya, kegiatan yang belum Bapak Ibu potong untuk yang PPh di pasal 23 atas jasa misalnya ya. Misalnya atas yang masa Maret 2025, normalnya sudah Bapak Ibu laporkan di April 2025. Lalu baru sadar nih ada satu yang belum Bapak Ibu catat atau buat bukti potongnya. Bapak Ibu baru sadar di bulan Juni 2025. Sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, bila ada kurang bayar pajak yang bertambah baru dibayarkan setelah masa pajak tersebut berakhir, maka akan diterbitkan sanksi. Namun bila misalnya Bapak Ibu melakukan pembayaran apa pajak yang barunya tersebut itu atas pembelian SPT masa Maret 2025 unifikasi itu menggunakan deposit pajak yang tadi sudah dibayarkan di bulan Januari 2025 itu tidak akan kena sanksi Bapak Ibu karena apa? Tetap akan dilihatnya itu adalah kapan tanggal bayar deposit pajaknya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tercegah dari sanksi keterlambatan bayar. Namun bila misalnya Bapak Ibu ya kalau misalkan untuk yang contoh mencegah dari sanksi keterlambatan bayar. Namun misalnya nih, Bapak Ibu memiliki deposit pajak yang sudah dibayarkan di bulan Januari 2025. Lalu Bapak Ibu baru sadar nih bahwasannya atas yang kayak tadi, ya contoh yang seperti tadi ya, di bulan Januari 2025 misalnya sisa saldo deposit yang tadi 100 juta, sisa 20 juta di bulan Januari 2025. Lalu Bapak Ibu ingin membuatkan tuh untuk yang PPh unifikasi barunya yang Bapak Ibu baru sadar. Ternyata PPh pasal 23 unifikasi tadi terhutangnya 25 juta. Nah, untuk pembayaran terbaru tadi Bapak Ibu tidak bisa setengah-setengah, harus mengisi ulang deposit pajak atau Bapak Ibu menggunakan kode billing yang sepenuhnya. Bila Bapak Ibu nanti menggunakan kode billing yang sepenuhnya, maka nanti akan kena sanksi sepenuhnya dari yang 25 juta tadi. Namun bila Bapak Ibu ingin, oh sudah saya mau ngisi lagi deposit pajaknya baru misalnya, berarti kemungkinannya Bapak Ibu hanya 5 juta. Misalnya Bapak Ibu kan punya saldo 20 juta deposit sisanya. Bapak Ibu harus bayar 25 juta. Maka nanti yang akan kena sanksi keterlambatan adalah yang 5 jutanya. Untuk 20 juta yang tadi tidak akan kena sanksi. Karena memang yang dilihat adalah kapan tanggal bayar deposit pajaknya. Bila misalnya Bapak Ibu baru mengisi deposit pajak sekarang, misalnya di masa Juni 2025, ingin membayarkan mungkin atas mungkin SP2D KAR ya Bapak Ibu ya, dari pengawasan ada atas yang masa pajak Januari 2025 itu nanti bisa kemungkinan kan terkena sanksi keterlambatan bayar Bapak Ibu karena kewajiban pajaknya itu lebih duluan daripada kapan tanggal deposit pajaknya. Jadi memang di sini tetap melihat tanggal bayar dari deposit pajak. Lalu untuk mekanisme pembayaran deposit pajak ke satu jenis pajak tertentu itu akan melalui mekanisme pemindah bukuan. Namun pemindah bukuannya akan menggunakan sistem yang otomatis dan akan dilakukan tercatat pada taxpayer ledger Bapak Ibu ya. Dan ini keterangan lainnya bila misalkan Bapak Ibu juga memiliki saldo deposit pajak yang masih tersisa mungkin lumayan banyak di Desember gitu ya. Nanti akan dapat dilakukan carry over year tapi tanpa perlu PBK seperti itu Bapak Ibu. Baik, lalu kita lanjut. Gimana sih cara nanti pembuatan kode billing deposit ya? Nanti Bapak Ibu masuk di menu pembayaran, lalu lanjut ke layanan mandiri kode billing. Di sini kita pilih lanjut. Kalau sudah klik lanjut, nanti di sini Bapak Ibu pilih kode jenisnya yang 411618-100 setoran untuk deposit pajak. Bila sudah nanti pilih periode dan tahun. Kalau kita klik lanjut, masukkan nominal, unduh kode billing. Pembayaran kode billingnya sama ya Bapak Ibu ya. Bisa nanti pakai banking terus ke kantor pos ataupun yang cara tadi. Bila memang banknya sudah support dengan sistem kami untuk yang perbankannya. Dan sepertinya Bapak Ibu nanti sudah masukin nominalnya, kita unduh kode billing, dan ini nanti tampilan kode billing deposit pajak yang bisa Bapak Ibu bayarkan atau Bapak Ibu setorkan langsung, seperti itu.